yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan para zuriatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir bersama kita atau di mana saja mereka berada, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para tetua kampung dan para guru-guru pendidik kita, pembimbing kita beserta para pemberi nasihat terbaik kepada kita. Semoga mereka semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan dan selamat dunia akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para aparatur pemerintah, siapapun yang hadir, baik RT, RW dan seterusnya, semoga mereka di dalam menjalankan tugasnya diberikan kekuatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pula kepada para panitia masjid dan jajaran-jajarannya, dan juga kepada sistemika acara yang mengatur dan mempersilahkan kepada ulun untuk menyampaikan sedikit Isra dan Mi'raj atau hal-hal yang bertali temali dengan terjadinya peristiwa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada panitia pelaksana beserta rombongan maulid dengan yang diketuai Guru Rani dan juga qari kita semuanya. Hadirin wal hadirat jamaah Isra wal Mi'raj rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang mana kita ditakdirkan menjadi orang Islam dan orang yang beriman dan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan dengan tiga nikmat besar ini kita hidup di dunia sampai ke akhirah mati dalam keadaan beserta iman. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dikumpulkan dalam sebuah masjid, tidak ada tujuan kita semata-mata hanya ingin meninggikan agama Allah dalam rangkaian acara Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam puji-pujian tercurah, teratur, tertuju kepada insan termulia sejagat raya, hamba yang maksum, maharaja dunia, perombak akhlakul karimah, pencipta akhlakul karimah, wa sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal adham, nabiyil aramain, mahbuban 'inda rabbil masyriqain wal maghribain. Jamaah Isra wal Mi'raj بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر عند البيت مضطجعا بين الرجلين إذا أتوا جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر فاحتملوا حتى جاءوا به زمزم فاستلقوا على ظهره فتولوا منهما جبريل. وفي رواية فرج سقف بيتي فنزل جبريل فشق من صغرة نحره إلى أسفل بطنه. قال جبريل لميكائيل ائتني بتسع من ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح صدره. فاستخرج قوله فغسله ثلاث مرات وجد ما كان به من أذى. واختلف إليه الميكائيل بتسع من ماء زمزم ثم أتي بتسع من ذهب ممتن حكمة وإيمانا فأبرأه في صدره وملأه حلما وعلما ويقينا وإسلاما ثم أدبقه ثم ختم بين كتفيه بخاتم النبوة إلى آخر الآية. Jemaah hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu-ibu semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat walafiat bertahan, panjang umur di dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sudah mepet, pian sudah lawas duduk kasihan, insyaallah penuh barakah, penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Satu, Isra dan Mi'raj ini kadang bisa dipandang dengan matematika atau dengan hitungan akal.
karena kada awak akal, kada mampu menerima. Lalu dipandang dengan kacamata apa? Kacamata iman. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, khususnya di masjid ini dari penjuru manapun, mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bilanya iman kuat, maka insya Allah kadada tiket untuk masuk surga itu kecuali satu-satunya adalah iman. Kalau sudah iman nggak ada, nggak bisa buka surga. Jadi surga itu bisa dibuka dengan adanya iman, walau sekecil apapun. Tapi mudahan hari ini dengan kita berkumpul berhimpun mensyiarkan syiar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kita ditambah oleh Allah, keyakinan ditambah kuat, Islam ditambah sempurna, barakah ditambah banyak oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau kewafatan, orang yang sangat dicintai, orang yang sangat disayangi, yang sangat membela di dalam dakwah agama Islam, tidak lain dan tidak bukan beliau adalah Sayyidatuna binian perempuan. Jawab, siapakah istri Rasulullah yang menemani, yang tak pernah memisahi Rasulullah walau dalam keadaan kesukaran dan kesulitan? Tidak lain dan tidak bukan, ia adalah bernama, kurang keras, ia adalah Khadijah, istri setia, Fatimah, putri tercinta. Ini kalau lagunya ya kan? Nah, jadi Sayyidatuna Khadijah adalah menemani perjalanan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum dapat izin dan dapat perintah untuk diisra dan mi'rajkan Rasulullah, yaitu Sayyidatuna Khadijah lebih dulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga paman beliau yang bernama Abu Thalib wafat pada tahun itu. Sampai-sampai tahun itu dinamakan adalah tahun Amul Husni, yakni tahun duka citanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi kita pada berduka seperti kita, sedih sebentar, dah mengerti. Karena setiap siapapun, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Cuma nunggu giliran. Yang hadir di antara kita pada saat ini entah ulun yang duluan atau pian yang duluan. Milih Nabi yang duluan atau ulun duluan? Ulun. Ya sudah, karena apa? Nanti ya mati juga, sekarang nih mati juga. Yang penting ini pesan Imam Ghazali, tolong diingat. Pesan Imam Ghazali, terserah idza ja'ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang penting ya Allah, jikalau pian mengambil ruh ulun, jikalau pian mengambil ruh ulun minta kepadamu seluruh dosa ulun zahir batin seumur hidup pian ampuni. Silahkan pian ambil ruh ulun, silahkan. Tapi jikalau pian masih memberikan nikmat umur, nikmat hidup, jaga dan pelihara ulun daripada berbuat dosa dan maksiat kepadamu. Ingat, dua kalimat yang sangat singkat. Dua kalimat yang sangat singkat. Bila habis umur kita, ajal sudah menanti kita, ketentuan sudah habis daripada Allah, minta kepada Allah, ya Rabb, jikalau hari ini kita harus kembali kepada Allah, tolong ampuni dosa ulun zahir batin seumur hidup. Selesai. Namun jikalau masih diberi panjang umur, jaga dan pelihara ulun daripada bermaksiat dan berbuat dosa kepadamu. Mudahan ini dinyatakan Tuhan. Ini kalimat Imam Ghazali 6 sudah. Imam Ghazali ini kutbulnya ulum, kutubnya ilmu. Ahya qulubina bi ihya'i ulumidin. Berkata para habaib,
Berkata para ulama, hidupnya hati-hati kami, para habaib dan para ulama, bi ihya'i ulumuddin, dengan membaca kitab Ihya'nya Imam Ghazali. Kemudian Sayyidatuna Khadijah adalah istri dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepat di tahun itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun Sayyidatuna Khadijah menemani perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nikah dengan Sayyidatuna Khadijah, beliau berumur 25 tahun, dan Sayyidatuna Khadijah berumur kurang lebih 40 tahun, dan wafatnya Sayyidatuna Khadijah berumur 60. Ayo, enggak dapat, enggak harus 60, guru lagi mana? 60. Ayo nyari-nyari untung-untungan. Ini insyaallah bujur 60. Alhamdulillah. Umur berapa sudah nih? Umur antum. Nah, berarti ada 20 lagi. Jadi kurang lebih Sayyidatuna Khadijah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumah tangga kurang lebih 24 tahun. Nah, salahkah bujur kah? Ya. Kurang lebih Nabi Muhammad bersama Sayyidatuna Khadijah, dan Sayyidatuna Khadijah menemani perjalanan hidup Rasulullah kurang lebih 24 tahun. Maunya 63. Cari kena kitabnya, buka supaya sah dan jujur. Ya. Satu, kenapa Rasulullah sangat mencintai Sayyidatuna Khadijah sebelum Isra dan Mi'raj diperintahkan oleh Allah, dan beliau berduka cita atas kewafatan Sayyidatuna Khadijah, seorang wanita satu-satunya dunia, seorang wanita satu-satunya wanita dunia yang mampu menemani dengan kasih sayang, dengan perhatian, pemikiran yang sangat cerdas, pandangan dan pendapat yang selalu tepat. Tidak ada di pikiran dan di otak Sayyidatuna Khadijah ketika kawin nikah dengan Rasulullah kecuali bagaimana cara membahagiakan suami, bagaimana cara memuliakan dan membahagiakan Rasulullah, sehingga di dalam tarikh disebutkan Sayyidatuna Khadijah sudah tidak lagi memikirkan kesenangannya dan sudah tidak lagi memikirkan kebahagiaannya. Pantas beliau satu-satunya wanita dunia yang mampu berlaku dan berakhlak seperti yang disebutkan oleh para ulama. Akhlak Sayyidatuna Khadijah tu buai kada pernah memerintah suami, kada pernah memerintah suami. Kalau hubungan berapa kali sehari merintah suami? Kalau nggak ada perintah gurunya nggak paham, nggak usah belaki yang nggak paham siapa yang nyuruh. Kita juga kan sudah semuaan sudah diatur atas qudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kurangi memerintah, menyuruh orang Banjar, menyuruh akan laki itu kurangi, insyaallah. Kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya perintah itu seakan-akan kayak budak. Sama dikala kita menjadikan akhir zaman adalah anaknya, putra putrinya, menjadikan kedua orang tuanya sebagai budak di rumahnya. Sebenarnya mereka tidak menjadikan budak orang tuanya, namun ketika sang anak, ketika itu ayah dan ibunya tinggal bersamanya, namun ada perintah tunjuk sana, tunjuk sini, ini seakan ini perintah Tuhan kepada budaknya, ini perintah seorang raja kepada hamba sahayanya. Disinilah termasuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua kita. Jadi bila ada orang tua di rumah jangan ditunjuk, tapi kada paham guru sudah tiang nang paham nang mengerti. Jangan orang nang kada paham disuruh ngerti, kapan pahamnya?
nggak ngerti dan nggak paham. Yang ngerti itulah disuruh belajar memahami. Satu, jadi keistimewaan Sayyidatuna Khadijah menemani Rasulullah 24 tahun bersama beliau, kada pernah memerintah, menyuruh kepada suami, garis miring kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak. Mudah-mudahan pulang dari sini, kalau yang biasanya memerintah suami 10 kali sehari, kurang jadi 5 kali. Jelas? Iya kan? Oh. Fayalma, suami itu bukan lebih hebat daripada istri, enggak. Suami itu bukan lebih hebat daripada istri, enggak, atau lebih pintar daripada istri, enggak. Cuma yang melebihkan kedudukan suami Allah wa Rasuluh, agar kita apa? Dapat ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila suami-suami pian beratan ridha, pian mendapatkan ridanya Allah. Susah payah di dalam kesabaran, dinanti oleh surga untuk jadi ratu bidadari di dalam surga. Berataan ini puas, berataan bercahaya, bergemilau. Bahkan pakaian orang surga itu emasnya sampai siku, enggak cukup di sini, bersih, terang. Surga ada awadi bayang-bayangkan, luar biasa. Yang kedua, akhlak Sayyidatuna Khadijah sehingga Rasulullah bersedih adalah di dalam menjalani 24 tahun beliau sekalipun tidak pernah menyakiti hati suaminya. Ini hari-hari laki sakit hati, bawa uang 50 mau 60, bawa 100 mau 200, bawa 500 mau 1 juta. Punya orang Banjar kada sawat taring lagi selawar, paket kali selawar harus disuruh bininya. Dua keistimewaan. Satu, kada pernah memerintah. Dua, kada pernah menyakiti akan hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah insyaallah ulun yakin dengan berkat belajar. Tadi ada pemberitahuan katanya hari ini kumpulan manis, minggu manis. Masya Allah, belum kira Jumat jangan manis, kalinya ada minggu manis juga. Alhamdulillah. Nah ini luar biasa, perkumpulan, perhimpunan terjalin silaturahim, menjaga kekokohan, kekuatan silaturahim untuk menegakkan akan berkibarnya bendera kekuatan kalimatullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Majelis taklim, perkumpulan, perhimpunan yang di sana dibicarakan ilmu agama, dituntun, dididik, dilajari kita cara ini, cara beribadah, bagaimana cara hati dengan tasawuf, bagaimana cara keimanan kepada Allah dengan ilmu tauhid ini atau ilmu usul-din, semuanya adalah fardu ain bagi kita untuk dituntut, dipelajari, dipakai, dirasuh, dipahami dan dipraktikkan setiap saat, bukan setiap hari. Kalau setiap hari luput. Kenapa? Israel setiap saat mengintai. Kada tentu. Kada nunggu orang selesai makan dulu Israel. Rahatan makan bisa dicabutnya, rahatan diisi bisa dicabutnya, rahatan di mananya. Berarti bukan setiap hari, setiap saat dan detik kita sudah memakai ilmu yang telah disampaikan dan kita pelajari untuk setiap saat memakai, merasuk dan mengamalkan ilmu yang didapat agar kita pun selamat hidup di dunia dan selamat hidup di negeri akhirat. Jadi dua yang dimiliki akhlak Sayyidatuna Khadijah, 24 tahun menemani Rasulullah sekalipun kada pernah menyakiti. Di segi istri kada pernah menyakiti suami, di segi umat kada pernah menyakiti hati nabinya. Kalau kita kadang sering menyakiti Rasulullah, kenapa dulu? Termasuk berbantah-bantahan.
kada akur dengan bersaudara, saling bermusuh-musuhan, itu menyakiti Rasulullah. Kada betaguran, bahasa kada berawaan, kada betaguran itu paham je. Nah, kada bersapaan. Nah ini apalagi sampai lebih 3 hari sudah sapa aja, panggil aja, ucapkan salam, dah tuntut salam pulang. Jadi silaturahim tetap terjaga. Di antara yang menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berjiran tidak akur, berjiran tidak beres, saling bermusuhan dan saling dengki-mendengki dan seterusnya. Apalagi di dalam usaha. Jadilah saling kasih dan mengasihi, saling sayang menyayangi. Begitu pula di dalam pertanian atau hak milik yang kita punya, tanah yang kita punya, jangan sampai merembet dan mengambil hak orang lain. Semua akan dipertanggungjawabkan di persidangan mahkamah Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ketujuh mengangkat tanah orang itu dikubur, digapit bumi, tersulisih kena tulang rusuk, uyuh, lapar. Rizki kada akan kemana-mana. Rizki saat tetap, rizki sibi tetap, kada akan berpindah. Kalau pang limbah kita banyak bertambah, enggak. Rizki seseorang tetap atas ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah diberikan oleh Allah. Hidup di dunia sudah mendapatkan jaminan, hidup di negeri akhirat belum mendapatkan jaminan daripada Allah. Itulah akhirat yang dikuati. Terus untuk apa usaha ikhtiar, berkebun, bertani, berdagang dan seterusnya? Untuk apa? Cuma satu, untuk menimbulkan pahala dan dosa. Jujur berpahala di dalam berdagang, bertani dan berkebun. Tidak jujur mendapatkan dosa dan ancaman dari Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Intinya yang baik dibalas baik, yang tidak baik dibalas tidak baik. Persiapkan. Orang sekadar memandang, kita juga yang bersendirian di alam kubur. Maka perbaiki sebelum ajal kematian menjemput kita. Cukup 2 ini. Ya Allah, akhlak Sayyidatuna Khadijah. 1, tidak pernah memerintah suami. 2, beliau tidak pernah menyakiti. Di segi umat kada pernah menyakiti nabinya. Perbaiki akhlak kita dengan ilmu-ilmu yang disampaikan agar kita tidak lagi menyakiti hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk penutup, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad ketika beliau sedang berbaring-baring di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah tempat di Baitullah. Baitullah itu ada 4 buncuk. Ada namanya Hajar Aswad, Rukun Yamani, Rukun Iraqi, Rukun Syami, ya kan? Di antara Rukun Syami dan Iraqi inilah yang dinamakan Hijr Ismail. Fian bila diberikan keluasan rezeki nanti bisa pergi Makkah dan Madinah, nanti jangan tidak berdoa di Hijr Ismail. Kapan? Ba'da Asyar. Seperti sekarang ini. Sekarang ini seandainya kita berada di Hijr Ismail, maka tidak ada satu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kapan waktu yang mustajab berdoa di Hijr Ismail? Ba'da sholat asar. Ingatkan nanti. Ada yang setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Cuma masuknya agak sulit. Di mana itu? Di raudahnya Nabi Muhammad SAW. Antara mimbar dan rumah Rasulullah, antara rumah atau makam Rasulullah, itu ada raudah min riyadil jannah, satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberikan keluasan rezeki, mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah dengan niat untuk bekal negeri akhirat sehingga bisa sampai Mekah wal Madinah. Amin ya rabbal alamin. Lah jangan mati dulu, mudahan bisa berkunjung ziarah ke kota Madinatul Munawwarah insyaallah.
Ya, insyaallah. Nah, kena masyaallah. Dan sudah-sudah alhamdulillah. Dan sudah-sudah alhamdulillah. Di rumah itu amalkan doa selamat. Doa selamat apalagi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Yalah, wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Disambung di ujungnya, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati nabiyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kapan? Setidak-tidaknya setiap Jumat keluarga dipertahankan Islam dan imannya oleh Allah, rizkinya diberi keberkahan oleh Allah. Doa selamat memang pendek, tapi yang mampu mengabulkan hanya Allah Ta'ala. Muntian setiap, apalagi tiap hari kawa Jumat, terserah aja makanannya. Hendak air putih aja kan sama istri sama anak di rumah, atau belum punya anak berduanya, atau belum punya istri, bahwai kawan. Nah, ya doa selamat insyaallah hafal aja, insyaallah tidak lama akan dianugerahkan oleh Allah rezeki yang melimpah, atau ada seseorang yang menyumbangkan hartanya yang menjadi tangga dan sebab kita bisa berkunjung di Makkah wal Madinah insyaallah. Sangat mudah bagi Allah, sangat kecil hajat kita bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah. Coba pian lihat Allah memudahkan sesuatu. Ya Allah, kadang istrinya umur sudah 60, suaminya cuma 16 tahun. Jadi ini hebat Allah matur. Kalau sekedar 25, istrinya 40 itu sudah biasa. Suaminya 16 tahun, istrinya 60 tahun. Kebanyakan dulu aja lakinya tua, bisa juga. Kenapa? Kayak lapas mati banyak dapat warisan, bisa juga. Bisa juga. Lakinya umur 60 tahun, istrinya 20. Pokoknya sesuatu kejadian yang terjadi ini menunjukkan betapa Allah mampunya menentukan sesuatu, dan tidak ada yang maha menentukan kecuali yang terjadi hanya ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kau merasa aneh, jangan aneh. Yuk, kita nih nang perlu aneh apa hidup di dunia nih, nang perlu aneh hidup di dunia nih. Dunia nih alamnya bala, alamnya ujian, alamnya musibah. Namun yang perlu kita aneh adalah orang yang penuh di alam ujian dan cobaan, ia bahagia sepanjang masa. Ini yang perlu aneh. Pun ada orang bahagia keterusan, balan itu dianggapnya nikmat jua, ujian dianggapnya Tuhan megayaan aja. Hidupnya terus senyum indah terpancar, asyik memang. Tapi kalau sudah kita kada bisa menyikapi sesuatu yang terjadi, maka apa yang terjadi? Duka cita berkepanjangan, sedih yang tidak ada hentinya. Sedangkan ajal semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin parah. Perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, ini perjalanan yang bisa dipandang dengan keimanan. Dan di dalam perjalanan ini Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril dan Israfil dan seekor binatang yang bangaran burak. Nah, burak ini diambil di dalam surga. Di taman surga itu diambil. Burak ini adalah salah satu binatang yang punya cinta dengan Rasulullah. Binatang cuma punya cinta dan rindu dengan Nabi Muhammad. Apa yang menyebabkan ia cinta? Di dahi burak, dahi juga namanya lah. Sini ini dahi. Tidak kan lainnya. Bertuliskan Muhammadun, nama Nabi Muhammad. Ketika burak melihat air, maka di air nampak jelas
tertulis nama Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Ketika budak melihat tulisan nama Nabi Muhammad ada di dahinya, saat itu budak telah jatuh cinta. Bagaimana orangnya ini, bagaimana rupanya. Ini kenal di nama namun telah jatuh cinta. Cuma kenal di nama telah menanam rindu yang amat sangat. Bayangkan, budak menahan cinta dan rindu sampai tidak makan kurang lebih 40 tahun budak kada sing mandian. Ujar dalam kitab Durratun Nasihin, tahi mata budak ni kayak tungkol, tahu yang tungkol pisang. Orang bermain rame, iya ada ketujuh, ada akun bermain karena ada yang dirindukan. Enggak mudah orang punya rindu, ada segampang yang kita pikirkan. Kalau belum pernah kerindangan, jangan menyalahkan orang yang sedang kerindangan. Kerindangan itu tidak ada di otak dan di hati kecuali kekasih yang selalu ada. Apapun yang terjadi dan apapun yang dilihat seakan bayangan kekasih, gak pernah hilang daripada mata. Sekejap bertemu maka akan punya kesan untuk selama-lamanya. Orang jatuh cinta jangankan melihat orangnya, melihat bayang-bayang kain bajunya seakan-akan melihat kekasih yang dirindukan. Duhai, kapankah kekasih ini datang? Imam Busiri itu rajanya cinta. Imam Busiri itu rajanya punya cinta. Bayangkan, Al-Imam Busiri merindukan dan mencintai Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Sampai-sampai Al-Imam Busiri setiap angin yang berhembus dari kota Madinah seakan bau harum badannya Nabi Muhammad SAW. Padahal angin cuma bersumber dari kota Madinah, seakan-akan bau wanginya Rasulullah. Setiap pancaran kilat yang memancar yang bersumber dari kota Madinah seakan senyum indah Nabi Muhammad SAW. Kadalah yang gila di dalam cinta. Mbak kilat menyambar seakan senyum kekasih. Bah, ini kalau awak dipendiri lagi, kadang awak dipendiri lagi, mbak kilat tu menyambar seakan senyum pujaan hati, belahan jiwa, pendingin mata, penyejuk dan harapan untuk meniti masa yang akan datang dengan sang kerinduan batin. Orang yang diwujud dicinta itu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah yang pernah jatuh cinta sendiri, paling cinta-cintaan ya. Awal cinta tuh kenal, ya kan? Ya Allah, kenal, pinando, batu jatuh cinta. Mbak sudah cinta, apa yang terjadi? Rindu. Setelah rindu, apa yang terjadi? Asyik. Orang asyik, wah ada kau diganggu. Sudah asik, apa yang terjadi? Puncak terakhir adalah gila di dalam cinta dan rindu itu. Disinilah orang-orang yang karam yang disebut sauk. Sauk itu bercampurnya rasa gembira dan rasa rindu yang bersengatan, sehingga disebutlah sauk dan jauh kepada kekasih dan kerinduan sang pujaan hati belahan jiwa. Mudah-mudahan yang ada di hati kita, sebagaimana budak merindukan Rasulullah, sebagaimana budak mendambakan kapan berjumpa dengan Sayyidina Muhammad, kapan Allah beri waktu untuk bisa menatap wajah indahnya Nabi Muhammad. Ini binatang, ini budak melambangkan cinta yang sejati, sehingga ia ada mengurus awaknya lagi. Orang lain berbahagia, budak tidak pernah berbahagia, gelisah setiap hari. Kapan gelisah ini berhenti? Fa innal liqa ahbabu qalbi dawa'u. Cinta itu akan reda, gelisah itu akan hilang ketika ia telah berjumpa dengan kekasih dan kerinduan batinnya. Ini yang dinantikan setiap saat, ini yang diharapkan setiap waktu oleh budak. Mudahan kita ada Allah lawan budak. Mudahan di hati kita ada nama yang terindah yang kita miliki. Mudahan di hati kita ada terhunjam ukiran nama terbaik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sayyidul makhlukat wa sayyidul kainat wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ciptaan terbaik, makhluk insan terbaik, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita ada Allah lawan budak.
kita berisi cinta dengan Rasulullah, kita berisi rindu dengan Rasulullah. Yakinkan berkumpul, berhimpun hari ini tidak sekedar peringatan Isra Mi'raj, tidak sekedar kita mensyiarkan agama Allah, namun jujur datang dari pelosok manapun, dari blok manapun, dari manapun tempat asal kita, berhimpun berkumpul di sini mensemarakan akan mukjizat terbesar yang diberikan Allah, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Membawa apa kita datang? Jujur kita membawa cinta dengan Rasulullah, kita mencintai Rasulullah, kita merindukan Rasulullah. Maka perhimpunan hari ini perhimpunan cinta untuk Sayyiduna wa Habibuna Muhammad SAW. Jikalau ini yang kita datang, jikalau ini yang kita hadir, maka yakinlah yuhsyarul mar'u Muhammad ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Mudah-mudahan adik-adik, kakak, para ibu, para ayah, para bapak, semuanya kita menghadirkan cinta untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Karena hakikat daripada ibadah, hakikat daripada syariat adalah mahabbah ilallah wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jam ulun barak jam 5 sedang biar jauh berjalan basar belum kita ya Allah. Nah, ini mun ulun naikakan buraknya terbang. Ini terbang. Itu dah gampangan burak ini bersayap pulang. Warnanya putih. Warnanya putih. Maka ujar Jibril, ya burak, andakah engkau bertemu dengan kekasih yang kau nambakan selama ini? Cagat langsung telinga burak mendengar. Bujurkah Jibril? Bujur lah kasih mandi. Ya tuh baca ajak kan ingat bersabun lagi burak ni mandi. Nih karena hendak didatangi sang kerinduan hati. Mandi berbunga-bunga datang. Sampai ketika bertemu dengan Rasulullah di bawah Jibril, burak ni membungah. Burak ni jual mahal. Ketika hendak ditunggang oleh Rasulullah, burak apa ya bahasa? Balik. Marah Jibril. Jibril marah. Jibril marah. Ala tastahya burak, ma khalaqaka akramu Allah minhu. Hai burak, ala tastahyi, kada supankah, kada malukah engkau, marakibaka, tidak ada yang menunggang akan engkau, akramu Allah, yang lebih mulia atas Allah, minhu, daripada Nabi Muhammad SAW. Ditapak di punggung burak, langsung tersungkur burak, keadaan karena tersungkur dan menangis burak. Cuma ada ulun bacaan bacaan biar kalau bina tersalah tapak haram bahaya ini. Ini bacaan Jibril melapak burak ini berbahaya. Bisa tumbuk selanjut orang lah. Jangan dilajarakan, bisa ditapak akan disalahgunakan, membahayakan. Ala tastahyi ya burak, ma rakibaka khalqun akramu Allahi minhu. Kada supankah, kada malukah ikam burak? Wallah, demi Allah, ma tidak ada rakibaka, yang menunggang akan engkau, khalqun, satu makhluk, Allahi akramu, atas Allah nah lebih mulia, minhu, daripada Nabi Muhammad SAW. Burak ni kada salah juga, kada pernah melihat orangnya, biar dia jatuh cinta lawan adingnya. Usia anak berdatang, ini kakaknya, maka lain tujuan sudah. Tersungkur burak, malu burak, dan akhirnya Nabi kita sayang lawan kita, sehingga Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah nanti umat ulun juga bertunggangan seperti ini? Ketika hendak mendapatkan satu nikmat, ketika hendak mendapatkan kenyamanan, Rasulullah mengganang kita, Rasulullah mengingatkan kita, apakah nanti umat ulun juga bertunggangan burak ya Jibril?
Maka dijawab oleh Jibril, orang-orang yang beriman sempurna juga akan bertunggangan burak nanti di yaumil qiyamah. Ini adalah keinginan seorang yang sangat memperhatikan umatnya. Ini tidak sulit dipaham dan dimengerti. Bagaimana cintanya seorang ibu kepada anaknya, bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada putra putrinya. Ia mau makan enak, ia mau makan yang lebih nyaman, maka yang diganang putrinya, anakku makan kayak ini juga. Kenapa? Ini perasaan seorang ayah kepada anak, ini perasaan seorang ayah kepada anaknya, perasaan seorang ibu kepada putra putrinya. Perasaan Rasulullah terhadap umatnya melebihi perasaan ayah dan ibu kepada putra putrinya. Dalam hadis disebutkan, wallah, demi Allah, tidaklah seorang umatku yang tertusuk duri maka aku akan merasakan sakitnya itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tertusuk duri, Rasulullah merasakan sakitnya. Betapa beliau Raufur Rahim, kasih sayang yang tidak terhingga yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa membahagiakan Rasulullah, tegakkan syariat Rasulullah, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Hadiah Isra Mi'raj adalah salat 5 waktu. Ayo kita perhatikan sama-sama untuk menjaga agar syariat tetap tegak di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kita selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari acara perkumpulan dan perhimpunan hari ini. Insyaallah di lain waktu, dikalau ada waktu panjang, akan secara rinci dan terurai untuk menceritakan bagaimana keindahan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah perkumpulan dan perhimpunan kita hari ini mudah-mudahan dijadikan sebab, dijadikan wasilah perantara kita mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, cintanya Allah, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta ini yang akan mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan mengatakan kalimatul la ilaha illallah. Mudah-mudahan semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun tutup, ulun akan mensalatkan dan mengijazahkan talqin dzikir supaya akhir kalam kita kalimatul tauhid, kalimatul zikrullah, kalimatul la ilaha illallah. Dimanapun kita berada, kapanpun tempatnya, akhir kalam kita adalah la ilaha illallah. Semuanya pejamkan mata. Nanti ulun mengata 3 kali, baru bubuhan tian mengata 3 kali. Ulun 3 kali dulu, atau bahasa dulu saya 3 kali boleh mengata la ilaha illallah, baru sudah panjang semua. Qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pian terima telah ajastukum kama ajazani min syai'i. Nah, jadi kita punya ikatan zahir dan batin, maka ikatan sambung sampai kepada Sayyidina Ali dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita hidup atas kalimat la ilaha illallah, wafat pun dalam kalimat la ilaha illallah, husnul khatimah bi ghairi hisab. Amalannya paling kurang 3 kali. Nah, paling kurang silahkan nak 100, nak 160, maka kawa 365 kali setiap hari, baik malam atau siang.
Nah, ini yang dapat disampaikan. Memohon ampun dan maaf kepada seluruh lapisan yang hadir. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Semoga perhimpunan dan perkumpulan kita di sore hari ini membawa anugerah keberkahan, menjadi sebab kita berkumpul di negeri akhirat di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.